Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Dan jangan meramal lagi. Berapa banyak orang Kristen masih kuamnya. Suaminya sering pulang terlambat, hanya nanya tukang kuamnya. Suhu, nanya suhu. Suami saya lagi rapat, apalagi rapat. Ya elah. Kalau orang Kristen kalau dibilang jangan meramal, marah. Masa meramal gak boleh, cuma nanya orang, gak rugiin orang, gak nyusahin orang. Mari saya kasih ayatnya. Ada lagi ayatnya. Imamat 20 ayat 6. Catetin saudara buat lawan orang dunia. Dan kalau orang dunia tanya, gelagapan, kagak tahu ayat di mana. Sancai tahu. Imamat 20 ayat 6. Imamat ada di depan, gak pernah pindah ke belakang. Imamat 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menentang dan melenyapkan bila orang Kristen meramal. Apa itu menentang dan melenyapkan? Menentang artinya waktu kita sakit, kita berbeban berat, kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang masa bodoh karena kamu masih meramal. Itu artinya ditentang, tidak ditolong dalam dunia. Dilenyapkan artinya setelah kita mati, jiwa roh kita di akhirat dimasukin ke neraka. Itu dilenyapkan. Dunia akhirat bila kita meramal dihukum Tuhan. Jangan meramal. Kita punya bapak, kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Kenapa mesti datang sama setan? Itu dukun, peramal semua dari setan. Datang sama Tuhan. Nahum 1 ayat 7. Nahum, cari sendiri. Nahum ada di mana? Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Ntar dulu, yang lain belum dapat. Masih bunyi prepet, belum dapat tuh. Jangan tahu Nahum ada di mana. No, di atas genteng, no, lagi betulin genteng bocor, no. Ya, baca Pak. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan itu baik. Setan jahat. Jangan mau datang sama yang jahat. Bodoh. Datang sama yang baik. Di kaki Tuhan. Tempat waktu kita susah, kita sakit, kita dirongrong suami, dirongrong ekonomi, dirongrong apapun. Di kaki Tuhan. Bukan di kaki tukang kuamnya. Bukan di kaki dukun. Sebab apa di kaki Tuhan? Karena Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Mengenal artinya dia tahu kesusahan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu permohonan kita. Karena Tuhan maha tahu. Jangan ke setan. Ini saudara, ini hanya garis besarnya aja. Entah saudara boleh tanya. Adat istiadat segala macam. Masih boleh apa enggak segala macam dah. Ini hanya garis besarnya aja. Saya tantang saudara supaya saudara bertanya sebanyak-banyaknya. Nah sekarang tanya dah. Ya. Kalau bisa pakai ini nih. Ya 2, yang satu belakang, satu depan, jadi nggak lama. Ada 2 Pak, satu belakang, satu depan. Ya, tolong berdiri. Kalau makan buah atau makanan yang habis sembayangan itu boleh? Oke. Ditanya boleh nggak makan barang bekas sembayang? Ada 2 ayat di dalam Alkitab. Jika engkau doyan makanan itu dan pada waktu engkau memakannya tidak menjadi batu sandungan untuk orang memakan makanan itu menjadi batu sandungan untuk orang lain, jangan makan, berdosa. Yang gampang begini aja diingatnya. Setan itu gembel, pengemis setan. Kita anak Allah, anak raja. Saudara pulang jalan-jalan, lihat seorang pengemis lagi makan nasi campur di pinggir toko. Nasi campurnya nggak habis, mau nggak habisin? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Geli, bekas setan juga geli, jangan diembat terus, rakus sebenernya.
Ini bekas setan aja mau diembat terus. Emang gak ada makanan lain? Rakus orang Cina dah. Apa lagi? Ya boleh. Saya mau tanya Pak, kalau ikut Imlek boleh? Oke. Ditanya orang Kristen masih boleh Imlek nggak? Saya jawab. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Dengerin. Suami, istri, anak-anak Kristen. Ini sekeluarga Kristen. Pada waktu hari Sinca, jangan ada lagi upacara di rumah kita. Misalnya masakan Sinca, tuh ayam chow, pindang bandeng, babi cin, segala macam. Terus khusus beli kue keranjang. Dan jangan lagi pakaian baju baru kepada anak kita waktu hari Sinca. Tapi kalau mama papa kita tinggal di rumah yang lain, masih agama yang lama, datang ke rumah papa mama, Kyonghi pacoy. Boleh. Dulu sebelum kita Kristen, sebelum kita ngepai sama mama papa, kita ngepai dulu meja abu engkong mak kita yang udah meninggal. Baru kita ke mama papa. Itu dulu. Sekarang setelah kita jadi Kristen, jangan lagi ngepai di meja abu. Nggak boleh. Langsung sama mama papa yang hidup. Boleh, Kyonghi. Sekarang angpau. Kalau angpau aja mau. Angpau sebelum dibagikan kepada anak cucu, ditaruh dulu di meja abu. Supaya nenek moyang mendoakan. Supaya yang terima angpau itu hokinya besar. Baru dibagiin. Kalau kita udah nggak baik sama mama papa, dikasih angpau sama mama, kita terima kasih. Mama jalan aja angpau itu kita tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa setan keluar dari angpau ini. Duitnya beliin bakso. Nggak mau buat saya. Ya jelas. Apalagi kita punya Imlek tanggal 1 Januari. Sebab kita udah anak Tuhan. Tahun baru kita tanggal 1 Januari. Tapi kalau orang lain, dia nggak tahu kita Kristen apa bukan, kasih Kyonghi sama kita, ya terima. Ada pendeta bilang, kasih Kyonghi sama orang Tionghoa nggak boleh waktu Sinca katanya. Sekarang saya tanya itu pendeta, kenapa Kyonghi sama orang Cina nggak boleh? Kenapa Minal Aidin boleh? Mentang-mentang yang satu galak aja lo takut lo. Ya, satu boleh, dua-duanya boleh. Satu nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Masa yang satu boleh, satu nggak boleh? Bego emang pendeta dah. Apa lagi? Saya ingin nanya yang tentang roh Samuel itu yang bertemu dengan Saul. Oh besok, jangan sekarang. Itu bagian orang mati nanti. Ya, minggu depan. Belum naik kelas udah mau nanya. Siapa lagi? Pak, saya mau nanya, teman saya kan dia Kristen, cuma orang tuanya masih Buddha. Terus jadi orang tuanya suka suruh dia ikut doa-doa baca-baca gitu, Pak. Dia sih ikutin baca. Baca-baca ngapain? Lagi ngapain? Baca-baca yang kayak biksu-biksu, kayak cikung-cikung gitu. Tapi dia nggak ngerti, cuma ikutin aja. Tapi dalam hati nggak percaya gitu, boleh nggak, Pak? Oke. Kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, masih belum keluar dari pintu rumah orang tua maksa kita, ya kita bilangin dulu kita Kristen. Tapi kalau dia suruh juga, ikut aja duduk. Ikut duduk tuh, parita, hati kita berdoa, tapi jangan bersuara, domelin. Dalam hati aja, Tuhan Yesus tolong selamatkan mereka ini semua. Kasihanlah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doain. Duduk kayak situ. Suara ikutin bokap nyokapnya ngomong gitu. Makanya kalau waktunya, misalnya besok disuruh baca parita tuh ngumpul. Nah, malam ini kita minta bantuan Roh Kudus. Bapak Roh Kudus, besok saya disuruh ngikut baca parita. Saya nggak mau, tolong Bapak Roh Kudus jawab besok. Pakailah suara saya. Tuh, besok waktu mama suruh, Iing kesana Ing, ngikut Ing katanya.
Kita jawab, Ma, sekarang saya udah Kristen. Suara kita, tapi kuasa Roh Kudus. Si mama nggak bakalan ngomelin. Minta bantuan dong sama Roh Kudus. Punya pembela, diam aja, blow on juga. Buat apa punya Roh Kudus? Aduh. Sampai orang tua nggak boleh kurang ajar ya. Minta bantuan, pasti Roh Kudus bantu. Apa lagi? Ya. Setelah dibaptis itu hati ingin punya kasih dari Yesus. Tapi gimana Pak biar saya itu lebih percaya. Saya udah ikut pelepasan, saya percaya. Tapi Kamu tiap hari baca Alkitab nggak? Enggak. Ya? Memble. Kamu makan jasmani kamu satu hari berapa kali? 3 kali. Makan? Masa jarang? Makan jarang mah mati. Kamu jarang makan? Kamu satu hari makan berapa kali? 3 kali. 2 kali. Kenapa rohani kamu nggak kasih makan? Firman, pujian, dan doa tuh makanan rohani. Ya, kamu lakukan mulai besok. Ya, kamu punya Alkitab nggak? Enggak. Punya nggak? Bukan, jangan dibawa-bawa. Saya nggak suruh bawa, saya suruh baca di rumah. Maksudnya? Enggak, Tuhan nggak ngutuk. Kita baca di tempat sepi, di kebun, kamu baca di taman. saya punya rencana tuh begitu. Nah, kagak nggak dosa. Kalau dosa saya yang tanggung. Enggak. Kalau kamu nggak baca malah dosa. Baca ya. Tapi saya punya buku kecil. Ya, Alkitab punya nggak? Punya. Tapi kita saya Kalau nggak punya nanti saya yang kasih. punya Pak. Ya, baca tiap hari. Pasti berubah. Nah, nanti minggu yang keempat, Pak boleh nggak Pak saya bikin pelepasan di sini Pak nanti terakhir. Yang keempat nanti saya bikin pelepasan sebab dulu kita pernah minta jasa dari kuasa kegelapan, misalnya pernah minum pernah kedukun, pernah meramal, pernah mandi air kembang, pernah punya ilmu, pernah dikuepang, pernah pasang susuk, itu mesti dilepasin. Kalau nggak bisa kita berhubungan dengan Tuhan. Nggak bisa. Itu buat pelajaran besok-besok nih saya ajarin tuh nanti semua. Ya, tapi boleh Pak nanti minggu keempat, ya, Kamis keempat, saya bikin pelepasan di sini. Kutuk nenek moyang, terus keinginan kita yang belum tercapai, belum punya anak, belum punya pasangan hidup maju. Saya doain, saya paling senang doain jodoh, doain anak. Apa jodoh nggak penting? Penting. Pendeta jarang yang doain jodoh, nggak ada. Saya yang doain nanti. Ya, nanti. Ya, baca di kebun ke di mana ke ya. Siapa lagi? Pak, kembali lagi bertanya pada hari raya Imlek, Pak. Ya. Pak menanyakan kalau kita satu keluarga seperti saya inilah, saya punya mertua itu sudah Kristen lama, Pak ya. Apakah itu harus kita saling kembali merayakan Imlek gitu? Tidak. Tidak, Pak. Sesama kita Kristen nggak boleh. Ya. Makasih, Pak. Ini tolong ini depan mana? Ayo situ dulu ya. Ayo cepetan. Berdiri tolong. Jadi saya tahu. Dulu hukum orang Israelnya itu nggak boleh makan darah. Kalau sekarang bagaimana? Oke, tanyanya begini, orang Kristen boleh makan darah nggak? Jangan sebut-sebut Israel, panjang-panjang amat. Ya udah. Darah tidak boleh dimakan karena darah itu nyawa. Sekarang saya mau tanya, untuk apa makan darah? Ya, nggak boleh. Sebab darah itu nyawa. Buat apa makan darah? Enak. Hati lebih enak. Buat tambah darah, makan sangobion. Pak, saya ingin nanya Pak ya.
Kalau seandainya kita orang pergi melayat, ya orang kan kebanyakan kan sembahyang ya di depan Oke, peti. nanyanya gini Bu, waktu kita ke rumah duka apa yang kita kerjakan gitu cepet deh. Saudara, kita misalnya cek acoy mati, nggak ada yang nama cek acoy ya? Ada nggak? Ini maaf ya, cek acoy mati, kita datang, jangan sembahyang di depan peti. Kedua, jangan mengampuni dosa orang mati. Ketiga, jangan manggut-manggut sama peti. Upacara kematian Kristen buat yang hidup. Upacara kematian agama buat yang mati. Kalau kita datang ke rumah duka cek acoy mati, jangan sembahyang depan peti, kita kasih tangan aja sama yang hidup keluarganya, kita duduk di kursi. Yang kita doakan, Tuhan Yesus kuatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus berilah penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus berikanlah kesehatan kepada keluarga pada waktu menunggu jenazah. Tuhan Yesus berkati semua biaya penguburan. Itu yang didoakan, bukan yang mati. Sekarang lanjutannya ke kuburan. Di kuburan, satu, nggak boleh ngomong sama kuburan, nggak boleh kasih makanan kepada kuburan, nggak boleh berdoa di kuburan. Datang ke kuburan boleh, nggak datang ke kuburan juga boleh. Bersihin boleh, nggak bersihin juga boleh. Tabur bunga boleh, nggak tabur bunga juga boleh. Ya, nggak boleh ngomong di kuburan. Banyak orang Kristen masih ngomong di kuburan. Papa, saya datang nih Pak, suami saya galak Pak, sekarang tamparin saya. Tegor dong Pak, tegor. Ya elah, kuburan suruh negor, bego bener. Ya, nggak boleh. Terus apa lagi? Ya. Kalau kita melayat biasanya kalau saudara gitu Pak, boleh nggak kita ikat kepala gitu Pak? Oke. Kita jangan upacara lagi itu misalnya pakai tuaha itu baju terbalik, itu pakai segala ikatan ya, kain putih, nggak boleh lagi. Tapi kita jangan pakai baju merah, jangan. Ya, kita kan orang timur ya, pakai baju yang jangan terang-terang aja. Ya, nggak boleh lagi. Dan jangan gendong potret. Ya. Terus itu potret yang ada di depan peti jangan taruh di rumah. Sebab udah dipai, masuk setan. Minggu depan saya ajarin, ya. Nggak boleh itu peti, ya itu potret. Kalau saudara udah taruh di rumah, nanti bakar, tengking dulu ya, cabut dulu kuasa setannya, baru bakar. Kalau saudara nggak berani, nanti Kemis keempat bawa kemari. Kemis keempat bawa jimat-jimat saudara segala macam bawa kemari, saya hancurin. Apa lagi? Pak, boleh nggak orang Kristen kalau mati dibakar jasadnya? Ditanya orang Kristen boleh dibakar nggak? Saya jawab bukan berdasarkan peraturan gereja. Sebab semua gereja manapun nggak bisa bawa ke sorga. Yang bisa bawa ke sorga kasih Yesus. Gereja nggak bisa menyelamatkan. Ya, supaya jangan kesinggung, saya jawab bukan berdasarkan peraturan gereja. Yang saya jawab berdasarkan firman Tuhan. Ada 2 ayat. Sebab apa orang Kristen boleh dibakar? Karena tubuh tidak laku di surga. Tubuh tidak laku di surga. Mau dikasih ikan paus juga boleh kalau tega. Sekarang yang kedua, sebab apa orang Kristen tidak boleh dibakar? Karena yang dibakar adalah penjahat besar. Yang penting pada waktu orang tua kita mati, jangan sampai putus hubungan saudara gara-gara bakar dan kubur. Itu bukan yang bakar dan kubur, bukan menentukan ke surga atau ke neraka. Yang menentukan pada waktu hidup ini.
2 Korintus 5 ayat 10. Tolong baca dulu ayatnya.